Kita akan belajar tentang pengkajian keperawatan keluarga ya. Tolong dibuka bukunya ya. Dibuka tadi itu materinya. Kita bahas teorinya dulu bahwa pengkajian keluarga ya, definisinya ya bisa dibaca itu ya. Pengkajian keluarga adalah tahap awal dari proses keperawatan dan merupakan proses pengumpulan data yang sistematis dari berbagai sumber untuk mengevaluasi dan mengidentifikasi status kesehatan klien. Dalam hal ini adalah keluarga ya. Jadi kita pengkajian itu kita cari data ya. Cari data keluarga ya. Tujuannya apa? Untuk memperoleh informasi dan menilai tentang keadaan kesehatan klien, dalam hal ini keluarga, menentukan masalah keperawatan dan kesehatan serta membuat keputusan yang tepat guna menentukan langkah-langkah berikutnya. Nah, itu tujuannya. Sehingga kalau sudah kita kaji, nanti kita harapkan kita dapat tuh masalah kesehatan di keluarga. Kemudian nanti kita berusaha memberikan solusi, membantu solusi dari masalah kesehatan yang ada di keluarga itu. Caranya bagaimana untuk pengkajian keluarga ini? Ada beberapa cara atau metode. Yang pertama kita bisa mewawancara ya. Jadi yang akan kita praktekkan nanti kita adalah wawancara ya, simulasi wawancara pengkajian kepada keluarga ya. Nanti saya akan simulasikan ya. Berikutnya kita pakai observasi ya. Jadi pengkajian itu bisa kita lakukan dengan observasi ya. Observasi itu melihat dan mengamati di keluarga itu lingkungan rumahnya bagaimana, halaman rumahnya, kemudian kondisi rumahnya, kemudian lingkungan sekitar ya, itu diobservasi. Kemudian metodenya juga bisa konsultasi ya. Konsultasi itu ya kita nanya kepada pakar yang mengetahui kondisi di keluarga itu. Kemudian juga pengkajian bisa dilaksanakan dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik itu pemeriksaan dari kepala sampai kaki ya, head to toe ya, dilakukan. Kalau kita melakukan pemeriksaan fisik ini, kita pakai alat ya. Jadi usahakan kita pengkajian itu bawa alat ya. Ya minimal alat tulis ya. Alat tulis itu alat yang untuk istilahnya mendokumentasikan secara tertulis ya. Kalau untuk data pemeriksaan fisik lain kita perlu misalnya pemeriksaan TTV, kita bawa tensimeter. Kemudian kita bawa timbangan berat badan. Kemudian alat pengukur gula darah dan sebagainya kita bawa untuk pemeriksaan fisik. Kemudian pemeriksaan penunjang itu kita pakai bantuan laboratorium, misalnya cek urin ya. Jadi kita ke keluarga ambil sampel urin, kemudian kita bawa ke laboratorium. Nah, ini ngecek sampelnya harus di laboratorium karena alatnya yang ada di laboratorium. Kalau kita bawa ke keluarga itu ya istilahnya kita harus nyewa bis itu ya, nyewa bis yang di situ itu ada alat-alat macam-macam yang untuk ngetes ya sampel ya, cek sampel urin, sampel darah dan sebagainya. Sehingga kita kolaborasi dengan pihak laborat ya, itu caranya ya atau metodenya. Kemudian alat yang digunakan pengkajian itu kita membutuhkan alat berupa format pengkajian. Jadi tadi sudah di-share ya oleh Salsabila ya, format pengkajian keluarga. Ada banyak sekali tahu itu. Jadi nanti kita nanyanya dari pertanyaan itu. Kita kita tanyakan. Kemudian berikutnya pengkajian keluarga juga dengan alat tulis, kertas tulis. Nah, ini. Kemudian ada handscoon. Handscoon ini bila misalnya ambil sampel urin ya kita harus pakai handscoon. Sampel tinja, sampel darah, kita pakai handscoon. Handscoon tahu ya? Handscoon itu sarung tangan, itu bahasa Belanda itu handscoon. Bahasa luar lah gitu ya. Kemudian masker, masker ini wajib ya, karena pada saat ini memang kita harus protokol kesehatan ya, ini dipakai masker. Berikutnya alatnya alat pemeriksaan fisik ya. Ya, alat pemeriksaan fisik itu ada timbangan berat badan, termometer, tensimeter, cek gula darah dan sebagainya. Kemudian tempat alat tulis ya, tempat alat tulis itu ya
ya tempat memudahkan untuk menulis ya. Seperti kalau ujian itu loh ada alat tulis dari bank papan itu, wah, itu bisa. Kemudian alat lain yang sesuai. Alat lain yang sesuai itu ya yang bisa menunjang pengkajian, ada kamera, video. Nah, itu teorinya ya untuk pengkajian keluarga. Untuk prosedurnya, nah nanti prosedurnya langsung kita simulasikan ya. Prosedurnya nanti bisa dibaca itu ya. Garis besarnya seperti itu. Kemudian kita buka di SOP-nya ya. SOP. SOP itu standar operating procedure ya. Nah ini standar operating procedure itu ya ada tahap persiapan, interaksi, orientasi, tahap kerja, terminasi gitu. Kemudian kita buka ke format pengkajian. Kita buka ke format pengkajian. Nah, di situ mulai dari A pengkajian. Kemudian 1 data umum sampai ada 5, ada 6, 7, 8 sampai 8 ya. 8 itu pengkajian. Jadi sampai di sini saja ya. Untuk yang diagnosa keperawatan itu nanti ada bagian tersendiri ya. Nah, untuk praktikum saat ini kita hanya menanyakan sampai halaman 44 atau harapan keluarga. Itu ya. Itu nanti kita simulasikan. Kemudian juga di formatnya, format pengkajian keluarga ada yang seperti ini, kecil ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini yang format pengkajian keluarga versi kedua. Versi kedua. Nah, itu juga bisa dipakai. Itu menanyakan terkait dengan A, B, C, D, E, F, G, F sampai F ya. F, G sampai G. Oh, sampai I tipologi masalah ya. Ya, sampai itu. Jadi itu bisa dipakai. Tapi nanti kita akan meragakan yang sampai 8 tadi pengkajian yang 8 Romawi tadi. Baik, itu untuk teorinya. Ada yang mau ditanyakan? Teorinya dulu ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita simulasi ya. Baik, kalau tidak ada kita akan simulasi ya. Ini saya akhiri dulu yang teorinya. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Kita melakukan simulasi. Ya, pertama sebelum kita pengkajian keluarga, kita siapkan dulu alatnya ya. Kita bawa format pengkajian, handscone, masker, tempat alat tulis, alat dan kertas tulis, alat lain yang sesuai. Kita bawa dulu ya. Kemudian kita sebelumnya ya, kita kontrak waktu dulu ya. Kontrak waktu dan cek catatan medis, catatan keperawatan, rekam keperawatan keluarga. Kita lihat dulu ya. Kalau misalnya pasiennya bisa ditemui sore hari ya, kita bisa datang sore hari ya. Nah, kemudian setelah kita kontrak ya, kita bawa alat, kita menuju ke keluarga ya. Kita menuju ke keluarga, datang ke situ dengan sikap yang baik, kemudian kita mengawali kegiatan dengan baik ya. Kita ketemu keluarga, misalnya kita dipersilahkan duduk ya. Silakan duduk, kemudian kita mulai mengkaji. Kita melihat pengkajian ya, melihat di format ini ya. Karena saya juga ini perlu melihat ini ya. Baik, akan kita mulai ya. Permisi Bu, selamat siang. Siang Pak. Baik Bu, di sini perkenalkan, nama saya Anto Nurwidi. Di sini saya ditugaskan untuk mengkaji keluarga Ibu ya. Tujuannya untuk mencari data tentang masalah kesehatan yang ada di keluarga Ibu dan masalah kesehatan yang ada di lingkungan keluarga ya. Nanti kurang lebih waktu yang saya butuhkan 15 menit ya. Sebelum saya lakukan kegiatan, ada yang mau ditanyakan Ibu? Belum ada Pak. Belum ada ya. Baik Ibu,
Kita akan mulai ya Bu. Iya, Pak. Nanti Ibu menjawab apa yang saya tanyakan ya sebisanya dan berdasarkan data-data yang Ibu ketahui. Iya. Itu baik. Baik Bu, di sini kepala keluarganya Ibu sendiri ya Bu? Iya, Pak. Ya baik. Untuk alamat telepon nanti bisa saya lihat di data kakaknya Ibu. Oh iya, Pak. Ya baik, nanti saya pinjam kakaknya untuk mengisi alamat telepon, pekerjaan, pendidikan, dan komposisi keluarga. Nah, jadi untuk data umum ini bisa kita pinjam kakak, kartu keluarga, ya, karena ini kita melupakan data subjektif, data apa? Data sekunder, ya, data sekunder. Ya. Nah, misalnya kita pinjam terus kita pastikan lagi, Ibu pekerjaannya di kakak apa ya Bu? Buruh, Pak. Buruh ya. Pendidikannya Bu? SMK. SMK. Ya. Baik, itu keluarga Ibu berapa anak? 2, Pak. Anaknya 2. Baik. Ya. Nah ini nanti ditulis ya di sini ya. Nah di sini kan ada. Nah ini ditulis. Kemudian anaknya 2 itu jenis kelaminnya apa sih Bu? Laki dan perempuan, Pak. Laki ya, nomor 1 laki-laki ya Bu? Iya, laki-laki. Nomor 2 perempuan ya. Perempuan. Baik. Umurnya berapa anak pertama Bu? Yang pertama 15 tahun, Pak. 15 tahun. Nah, kemudian yang kedua 10 tahun, Pak. 10 tahun. Baik. Kemudian pendidikannya Bu yang anak pertama? Pendidikannya SMK. SMK. Anak kedua? SMP. SMP ya, baik Bu. Kemudian untuk imunisasi Bu, ketika masih balita, anak pertama itu imunisasi lengkap apa masih ada yang kurang Bu? Sudah lengkap semua, Pak. Sudah lengkap semua ya? Iya. Centang-centang semua. Lengkap. Kemudian anak kedua? Sudah lengkap juga. Sama ya Bu, sudah Iya, lengkap sama. semua, centang-centang semua ya. Kemudian ini genogram ya, genogram digambar ya, digambar 3 generasi ya. Ditanyakan, Ibu, maaf Bu, mau nanya Bu, untuk karena ini anaknya Ibu masih balita ya Bu, masih masih anak-anak ya, tadi ada yang umur berapa itu ya? 15 dan 15 dan 10 tahun. 10 tahun ya, masih remaja ya. Ini Ibu masih punya, mohon maaf ini orang tua ya Ibu? Sudah tidak ada, Pak. Sudah tidak ada. Jadi ayahnya sama ibunya gitu ya. Iya. Ya baik, dituliskan ya, dituliskan 3 generasi ya, dari ke atas terus keluarga itu sama ke bawah dituliskan 3 generasi. Baik Bu, untuk sekarang tipe keluarga Ibu berarti keluarga dengan anak remaja ya Bu? Iya. Ya baik. Pak. Suku bangsa apa Ibu? Suku bangsa Jawa. Jawa ya. Agama Bu? Islam. Status sosial ekonomi keluarga, penghasilan per bulan berapa Bu kira-kira Bu? Tidak menentu, Rata-rata Pak. tidak menentu ya, tidak menentu. Rata-rata Bu per bulan berapa Bu? 500, Pak. 500.000. Kemudian aktivitas rekreasi keluarga, apakah setiap bulan dilakukan rekreasi atau Jarang, Pak. jarang rekreasi ya? Jarang. Setahun sekali? Ya, bisa. Oh, rekreasi setahun sekali ditulis. Kemudian untuk tahap perkembangan keluarga saat ini Bu, ini Ibu dengan anak remaja dengan 2 anak Ibu remaja semua ya Bu? Iya, betul, Ya, Pak. tahap perkembangan keluarga ditulis keluarga dengan anak remaja ya, sama seperti yang tadi itu tipe keluarga. Kalau tipe keluarga tadi ditambah misalnya ya, Ibu di sini tinggalnya sama orang tua Ibu atau sama ada saudara lain yang tinggal serumah? Tidak ada, Pak. Tidak ada, berarti Ibu dengan anak sendiri ya? Iya. Ya. Berarti tipe keluarga tadi dituliskan tipenya kalau orang tua dan anak saja di dalam satu rumah itu namanya nuclear family ya, tipenya nuclear family. Kalau ada keluarga lain yang ada di dalam rumah itu namanya extended family atau keluarga besar. Nah, itu ya. Kemudian yang ke-12 ya. Mohon maaf Bu, mau tanya Bu, selama Ibu mengasuh anak ini adakah kebutuhan anak yang belum terpenuhi? Alhamdulillah terpenuhi semua, Pak. Terpenuhi semua, baik, terpenuhi semua ya. Tuliskan tugas perkembangan keluarga yang belum terpenuhi tidak ada. Riwayat kesehatan keluarga inti ya. Kesehatan keluarga ini ditanyakan orang tuanya sama anaknya. Mohon maaf Bu, suami Ibu masih ada? Sudah tidak ada, Oh, Pak. sudah ada. Oh ya, baik ya. Jadi untuk saat ini adakah masalah kesehatan dari Ibu? Saya punya riwayat hipertensi, Pak. Oh, riwayat hipertensi. Jadi dituliskan
kepala keluarga mempunyai riwayat hipertensi. Kemudian anaknya ibu yang pertama, adakah masalah kesehatan yang saat ini berlangsung? Selama ini tidak ada Pak. Tidak ada. Tidak ada. Yang kedua? Tidak ada juga Pak. Tidak ada. Berarti hanya kepala keluarganya yang punya riwayat hipertensi. Kemudian riwayat kesehatan keluarga sebelumnya. Sebelum misalnya menjadi seorang kepala keluarga dengan single parent ini, adakah masalah kesehatan yang sering terjadi pada keluarga ibu? Riwayat hipertensi juga Pak. Oh, riwayat hipertensi ya, keluarganya juga ada riwayat hipertensi ya. Ya, berarti riwayat kesehatan keluarga sebelumnya hipertensi. Ya. Kemudian data lingkungan kita tanyakan karakteristik rumah. Ibu, rumah yang ibu tinggali ini milik sendiri atau masih kontrak atau bagaimana ibu? Milik sendiri Pak. Nah, karakteristiknya ditulis rumah milik sendiri. Kemudian di rumah ini, rumah yang ibu tinggal ini apakah ada masalah di bangunannya atau di bahan-bahan penyusunnya? Tidak ada Pak. Tidak ada masalah di dalam rumah. Rumahnya itu ya terbuat dari bata ya. Iya. Iya. Kemudian denah rumah ibu di dalam rumah ini berapa ruang rumah ibu? Kamar 3, Kamar ruang 3, tamu 1, dapur, kamar mandinya 2. Kamar mandi 2. Oh, baik, dituliskan ya kamar 3 dituliskan digambar ya. Ini mohon maaf ini saya nggak gambar ya karena ini buku kan ya. Ini digambar, seharusnya digambar. Digambar. Nanti ada arah mata angin, dikasih arah mata angin utara, selatan, itu perlu dikasih. Ya. Kemudian karakteristik tetangga dan komunitasnya. Selama tinggal di rumahnya ibu saat ini, bagaimana hubungan dengan tetangga bu? Baik Pak. Baik. Berarti ada komunikasi ya bu ya? Iya ada. Ya. Kemudian di komunitas tetangga itu apakah sering ada perkumpulan, arisan atau apa? Ya, gotong royong Pak, biasanya setiap hari Minggu. Oh ya, gotong royong setiap hari Minggu ya dituliskan. Ya. Nah, kemudian mobilitas geografis keluarga ditanyakan. Ibu selama bekerja, ibu apakah bekerja di sekitar tempat tinggal ini atau sering pergi ke daerah lain? Saya cuma bekerja di daerah ini aja. Oh, di daerah sini aja ya. Berarti mobilitasnya di satu desa gitu ya Bu? Ya, baik. Untuk perkumpulan keluarga dan interaksi masyarakat, ketika ada pertemuan antara keluarga ibu berapa bersaudara ibu sama keluarganya? 3. Baik. Ketika ada momen-momen tertentu, apakah ada perkumpulan keluarga yang sering berkumpul 3 bersaudara? Iya, biasanya arisan keluarga Pak. Oh, arisan keluarga. Iya. Dituliskan arisan keluarga ya, tiap berapa bulan sekali? 1 bulan sekali Pak. Oh, 1 bulan sekali dituliskan ya. Kemudian di dalam keluarga itu kalau ibu punya masalah itu yang sering mendukung ibu siapa? Yang sering mendukung lah, memotivasi, menyemangati itu siapa? Saudara saya, yang kedua saudara saya sama anak-anak saya. Oh iya, sistem pendukung keluarga adalah saudara sama anak-anak. Kemudian struktur peran ya. Ibu di sini selaku kepala keluarga single parent ya Bu ya. Iya. Di sini bagaimana Bu melakukan peran Ibu? Apakah ada gangguan, ada masalah atau berjalan dengan baik? Kalau awal-awal pas suami saya sudah meninggal ada gangguan sedikit, tapi seiring berjalannya waktu saya bisa adaptasi. Ya, beradaptasi dengan peran saya sekarang. Oh ya, berarti istilahnya sudah terbiasa ya Bu. Iya. Struktur peran sudah terbiasa, tidak ada masalah khusus ya. Kemudian nilai norma keluarga. Nilai norma keluarga Ibu ketika Ibu mendidik anak itu apa yang Ibu ajarkan kepada anak-anak yang paling dominan? Selalu perilaku sopan santun ya. Berarti nilai dan norma keluarga yang diajarkan sopan santun ya. Betul. Kemudian ketika ketemu anak, ketemu saudara, ini komunikasinya bagaimana Ibu? Komunikasinya sangat baik Pak. Sangat baik ya. Ya, pakai bahasa apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa ya, karena tadi dari bangsa Jawa ya. Iya. Baik.
struktur kekuatan keluarga ya. Jadi ibu di sini tadi menyampaikan yang mendukung ibu saudara sama anak-anak ya. Yang istilahnya di dalam keluarga ibu itu kalau misalnya selain dukungan dari saudara sama anak-anak, itu adakah dari hal yang lain? Biasanya dari diri sendiri saya juga, Pak. Dari sendiri ya, Iya. diri sendiri ya. Struktur kekuatan keluarga berasal pokoknya dari diri sendiri ya. Tuh. Kemudian fungsi keluarga, fungsi ekonomi ya. Ibu selama menjalani single parent ini, kebutuhan anak-anak secara ekonomi, secara kebutuhan harian itu tercukupi ya? Iya, tercukupi, Pak. Tercukupi ya, baik, tidak ada masalah. Kemudian fungsi mendapatkan status sosial, itu selama di tempat ini apakah ibu menjadi aktivis atau menjadi pengurus organisasi atau apa? Oh, biasanya di desa sini itu ada kayak kader kesehatan gitu, Pak. Nah, berarti ibu ikut kader kesehatan Iya, ya? ikut Ya. kader kesehatan. Fungsi mendapatkan status sosial, fungsinya sebagai kader kesehatan. Fungsi pendidikan, ibu tadi mendidik anak sopan santun ya Bu. Iya. Kalau terkait dengan pendidikan akademik itu ibu gimana Bu mendidiknya? Apakah anak-anak bisa baca semua ya Bu? Bisa baca sama nulis semua ya Bu? Iya. Nah itu cara mendidiknya bagaimana Bu? Mulai diajarkan pelan-pelan, Pak, sedikit-sedikit, mulai dari menulis sama membacanya. Berarti yang ngajarkan ibu sendiri ya? Iya, saya sendiri. Jadi fungsi pendidikan berjalan dengan baik karena kepala keluarga langsung mengajarkan anak-anaknya baca tulis gitu ya. Kemudian fungsi sosialisasi ya, ketika ibu beraktivitas dengan tetangga itu apakah itu berjalan dengan baik ataukah ada gangguan komunikasi ketika bersosialisasi? Tidak ada gangguan sama sekali, Pak. Oh ya. Terus untuk anak-anak ibu ketika masih kecil dulu, masih balita itu, ibu bagaimana cara memperkenalkan kepada tetangga? Itu bagaimana cara memperkenalkan komunikasinya? Kalau anak saya itu takut untuk bertemu sama orang baru, Pak. Jadi kita mengajarkannya sedikit demi sedikit, kayak memperkenalkan ini namanya siapa, ini nama siapa gitu. Ya berarti diperkenalkan istilahnya pelan-pelan gitu ya. Iya. Pelan-pelan ya. Sehingga nanti beranjak dewasa baru nanti bisa bersosialisasi. Iya. Ya, baik. Kemudian fungsi pemenuhan perawatan pemeliharaan kesehatan, mengenal masalah kesehatan. Ibu saat ini kalau misalnya ya ada anggota keluarga ibu yang sakit, itu bagaimana ibu bisa mengenali kalau dia terkena masalah kesehatan? Itu caranya ibu bagaimana? Kalau saya langsung dibawa ke rumah sakit agar kita sebagai keluarga bisa langsung tahu apa masalah yang ada di apa masalah kesehatan ada pada keluarga kita gitu, Pak. Oh iya, berarti istilahnya kalau ada keluhan dari anak tentang masalah kesehatan keluarga itu langsung ibu ke rumah sakit gitu ya? Iya, betul. Tidak mencoba untuk ditangani sendiri dulu? Kalau yang hipertensi gitu tuh keluarga masih bingung cara menanganinya. Tapi kalau misalnya kayak demam gitu, kita masih kayak bisa tahu-tahu caranya yaitu dengan mengompres air panas, air hangat gitu, Pak. Oh, Kalau iya. nggak minum obat untuk menurun panas. Ya berarti istilahnya ibu kalau mengenali masalah kesehatan nanti kalau sudah ketemu langsung dibawa ke rumah sakit ya Bu. Iya, betul. Terus nanti juga ketika ibu punya alat-alat, punya bahan-bahan untuk istilahnya menerapi sendiri, tetap dilakukan menerapi sendiri ya Bu tadi ya. Baik ya. Kemudian mengambil keputusan mengenai tindakan kesehatan. Jadi yang istilahnya ini kan anak sudah mulai besar ya. Yang
mengambil keputusan harus dibawa ke rumah sakit anaknya sendiri atau dari Saya ibu, sendiri. inisiatif ibu? Oh, ibunya ya. Iya, Berarti anaknya enggak, Bu saya periksakan ke rumah sakit gitu ya? iya. Enggak. Ya, enggak, berarti ibunya yang Ibunya, inisiatif iya. ya. Nah, baik ya. Mengambil keputusan, mengambil tindakan, ibu sebagai pengambil keputusan. Kemudian kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit. Nah, ini ketika anak yang sakit misalnya ini pas belum bisa ke rumah sakit misalnya karena terkendala hanya ada cuaca hujan ini ibu merawat anak yang sakit itu seperti apa? Kita lihat dulu Pak kondisi sakitnya. Semisalnya anak cuma demam atau panas biasa, nanti paling kita menyiapkan kayak P3K Pak, kayak obat penurun demam, terus kita kompres. Tapi kalau yang penyakitnya kayak udah benar-benar parah, kita langsung bawa ke rumah sakit aja gitu. Oh iya, ya. Untuk bawa ke rumah sakit itu ibu ada istilahnya kendaraan yang dipakai atau kalau misalnya atau kalau misalnya butuh kendaraan ibu panggil orang atau gimana ya? Saya punya kendaraan sendiri Pak, Oh, saya baik. bisa mengendarai. Baik ya, terima kasih. Jadi kemampuan merawat anggota keluarga yang sakit, mampu merawat sendiri dan mampu melakukan pemeriksaan ke rumah sakit sendiri. Kemudian kemampuan keluarga melihara modifikasi lingkungan rumah yang sehat. Nah, jadi selama di rumah ini, ibu melihat lingkungan rumah ibu, menurut ibu sudah termasuk lingkungan sehat belum? Sudah Pak, karena Sudah. menurut saya di depan itu kayak udah banyak pohon-pohon gitu Pak. Jadi kalau pagi itu sejuk dan menurut saya itu emang bagus. Oh, berarti lingkungan bisa dimodifikasi untuk menjadi lingkungan sehat ya Bu? Iya. Ya, baik. Kemudian kemampuan menggunakan fasilitas kesehatan ya. Apakah ibu mempunyai asuransi kesehatan atau BPJS? Ada Pak. Ada. BPJS. Jadi ketika menggunakan fasilitas kesehatan ini dipakai ya ibu? Iya betul. Ya, baik. Jadi kemampuan menggunakan fasilitas kesehatan didukung dengan asuransi BPJS. Fungsi religius ya. Ibu kan muslim ya tadi ya. Iya. Bagaimana caranya ibu mengajarkan agama pada anak ibu? Yang pertama kita kenalkan dulu kepada anak agama kita, terus kita mulai sedikit-sedikit untuk mengajari anak-anak kita itu apa sih fungsi agama gitu Pak. Terus gimana caranya kita itu melakukan fungsi agama itu, misalnya dengan ibadah atau mengaji atau nanti baca Al-Quran gitu Pak. Ya, berarti fungsi religius tidak ada masalah ya Bu ya? Iya tidak ada. Ya. Kemudian fungsi rekreasi tadi bilang rekreasi setahun sekali ya Bu? Iya Pak. Ya, ini menurut Ibu ada yang perlu diperbaiki nggak fungsi rekreasi? Sepertinya harus perlu untuk rekreasi Pak, untuk merefresh otak. Oh iya. Diperbaiki berapa bulan sekali atau 1 bulan atau 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali? Seminggu, sebulan 2 kali atau enggak 3 kali. Oh, sebulan 2 kali ya, baik. Ya. Fungsi rekreasi masih perlu diperbaiki ya. Fungsi reproduksi, ibu anaknya sudah 2 ya Bu ya. Selama ini ketika ibu mempunyai anak 2 ini ada keluhan ketika di fungsi reproduksinya? Tidak ada Pak. Nah, fungsi reproduksi berjalan dengan baik. Ya. Kemudian fungsi afektif itu sikap ya. Ketika ibu di keluarga, sikap apa yang ibu tunjukkan sebagai kepala keluarga untuk bisa dicontohkan anak-anak? Sikap terbuka Pak. Misalnya Terbuka. kalau ada masalah kita mengungkapkannya ke anak atau ke saudara. Oh ya, berarti sikap terbuka yang diajarkan pada anak-anak. Iya. Ya, baik. Kemudian ketika ada stres ini, ada stres itu tekanan Bu. Tekanan itu. Ketika ada stres jangka pendek, ketika stres itu datang tiba-tiba, ibu reaksinya bagaimana Bu? Ada tekanan misalnya anaknya harus bayar sekolah, ibu pas nggak punya uang, itu bagaimana cara mengatasinya? Cara mengatasinya paling saya berkumpul sama tetangga di luar terus ngobrol-ngobrol gitu aja Pak. Tapi ini anaknya perlu uang untuk sekolah, ini gimana? Mungkin
bisa nanti bisa diusahakan untuk dicari uangnya gitu. Oh gitu ya. Berarti stresor jangka pendek ketika anak butuh uang nanti diusahakan nyari pinjaman gitu. Iya. Nyari pinjaman. Stresor jangka panjang misalnya misalnya dari segi ya ini kan ibu kan masih apa istilahnya masih single parent ya Bu. Ini Iya. apakah menjadi stresor ini Bu single parent? Kalau yang awal-awal iya, tapi kalau selama waktu Jangka berjalan, panjang? nggak ada. Oh Nggak ada. nggak ada masalah ya. Kemudian kemampuan keluarga berespon terhadap stresor. Nah, ketika ada ya misalnya stresornya yang anak sakit ya anak sakit ini Pak, suaranya terhenti putus Pak. ya sebentar ya saya pending dulu. Oh ini zoomnya mati. Oh jaringan nih ya sinyal saya kurang bagus nih. Ya baik. Nah jadi kalau ada keluarga yang sakit itu ibu secara mandiri anu ya Bu ya bisa melakukan mengatasi masalah keluarga yang sakit itu ya secara mandiri ya. Iya. Ibu apakah nggak perlu bantuan dari tetangga atau bagaimana? Selama saya bisa sendiri mungkin belum butuh bantuan. Oh ya bagus Bu, berarti Wonder Woman ya. Iya Pak. Baik, kemampuan keluarga berespon terhadap stresor ya tanggap dan bisa mandiri. Ya. Kemudian strategi coping yang digunakan. Baik, tadi disampaikan ketika ada masalah itu ngomong sama tetangga gitu ya Bu ya. Betul. Menurut Ibu ini yang dilakukan ini sehat nggak bagi Ibu? Sehat Pak, karena kita bisa mengeluarkan rasa kecewa atau unek-unek gitu Pak di dalam diri. Oh iya sehat ya Bu. Artinya tidak melakukan sesuatu yang negatif ya Bu ya. Iya. Baik. Terus strategi coping selain menyampaikan ke tetangga atau istilahnya saling membagi rasa itu ya. Itu ada lagi strategi coping untuk mengatasi masalah ini. Sebagai muslim saya kalau itu sholat Pak, terus ngaji, berdoa ya. terus, iya betul. Terus sama habis itu kita kayak ngobrol-ngobrol sama anak gitu aja Pak. Oh gitu ya. Baik, itu strategi coping yang lainnya ya Bu ya. Iya. Ya baik. Untuk strategi adaptasi disfungsional apakah ada Bu? Ketika Ibu mengalami stresor, Ibu melampiaskannya dengan hal yang negatif? Tidak ada Pak. Tidak ada. Baik. Jadi strategi adaptasi disfungsional tidak ada. Pemeriksaan kesehatan tiap individu anggota keluarga. Baik Bu, ini nanti akan saya cek keluarga, cek fisik, terutama TTV. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, nah ini kita ngomong dulu sama keluarganya, kita minta izin dulu untuk cek TTV. Kalau misalnya bersedia, ya ini kita lakukan cek TTV ya. Ini prememori ya. Jadi kita cek TTV, tekanan darah, nadi, respirasi, suhu. Ya itu kita bawa alat dan kita peragakan kepada keluarganya. Mulai dari ibunya sama anak-anaknya kita periksa. Itu ya, itu prememori ya, pemeriksaan fisik prememori. Baik, kemudian yang terakhir itu. Selama menjadi single parent ini harapan Ibu apa Bu untuk keluarga Ibu? Harapan saya cuma bisa menghidupi kedua anak saya Pak. Harapannya cuma hidup kedua anaknya. Iya. Terus ada harapan lain? Apakah nanti anaknya bisa mandiri, bisa menjadi anak yang berbakti? Apakah ada harapan seperti itu juga? Iya, ada. Ya baik itu. Jadi harapan keluarga teruskan bisa menghidupi anaknya, kemudian anak bisa mandiri dan bisa menghargai orang tua. Sudah selesai ya. Jadi kita terminasi ya. Baik Bu. Tadi saya sudah wawancara kepada Ibu untuk mengisi data pengajian ini. Jadi ini nanti akan saya analisa Bu. Dari hasil pengajian ini saya analisa, kemudian besok saya kesini lagi untuk mengecek lingkungan fisik Ibu. Boleh kan Bu? Boleh Pak. Ya boleh. Jadi saya kontrak waktu dulu, besok saya kesini lagi kurang lebih jam 4 sore. Oh iya Pak. Ya, baik. Sebelum saya tindakan ada yang mau ditanyakan Bu? Belum ada. Belum ada ya. Baik Bu, terima kasih atas kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Saya pamit dulu untuk menganalisa data yang saya dapatkan ini. Iya. Baik Bu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.